Di dalam perjalanan kehidupan manusia, manusia menjalani proses kehidupan itu tidak selamanya datar. Dengan kata lain, life is never flat. Hidup itu tidak datar. Kadang-kadang manusia akan mengalami yang namanya jatuh, akan mengalami yang namanya tersungkur. Bahkan setelah jatuh dan tersungkur tersebut, manusia akan bangkit kembali. Manusia akan mengalami yang namanya kesusahan, kesedihan, kekecewaan. Dan setelah kesedihan, kekecewaan, kesusahan tersebut, manusia pasti akan merasakan kesenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Itulah kehidupan, tidak selamanya datar. Di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian, dan dialah pula yang menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya untuk menguji di antara kita, siapa sih di antara kita ini yang terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kematian, kematian pasti akan datang. Kematian pasti akan menimpa seluruh umat manusia, tidak memandang bulu apakah itu muda ataupun tua, sakit ataupun tidak. Dan kematian ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka keluarganya. Kadang-kadang ada orang yang ditinggalkan kewafatan oleh salah seorang keluarga, mereka malah stres, mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, malah mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Mati hidup itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, berbicara tentang ujian, setidaknya ujian itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, ada ujian yang bersifat kesusahan, kepedihan. Ada juga ujian yang bersifat kesenangan. Ujian yang bersifat kesusahan dan kesedihan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapinya itu dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dan tawakal. Sabar menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mewakilkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara kita banyak yang sering salah mengartikan sabar. Karena sabar itu menyerahkan segalanya kepada Allah, kita hanya berdiam diri. Padahal kata Allah, ketika kita sabar dan tawakal bukan hanya berdiam diri saja, melainkan kita dituntut oleh Allah untuk berikhtiar dan berdoa. Ikhtiar bumi dan ikhtiar langit. Ketika kita berikhtiar, contoh ada salah seorang keluarga kita sakit, kita ikhtiar berobat ke dokter, dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit tersebut disembuhkan olehnya. Yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ikhtiar dan doanya. Kesembuhan hasil dari ikhtiar itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang kedua yakni ujian yang bersifat kesenangan. Banyak di antara kita yang ketika diberikan kesenangan, kita lupa bahwa itu adalah ujian terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Bahkan kita menganggap bahwa kesenangan itu adalah semata-mata kenikmatan, semata-mata kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kita lupa esensi dari kenikmatan itu adalah ujian kepada kita. Kira-kira kita bisa bersyukur ketika kita diberikan harta yang melimpah dari Allah? Apakah kita bisa bersyukur ketika kita diberikan jabatan yang tinggi di masyarakat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan ketika kita menjadi seorang pejabat publik? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan ketika kita menjadi pengaman publik? Jangan sampai jabatan-jabatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kita pergunakan dengan sewenang-wenangnya. Kita pergunakan untuk menindas, kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah seorang pemimpin, dan setiap dari kepemimpinan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian bersifat kesenangan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang lebih kepada kita semua, kepada seorang manusia. Manusia tersebut, hamba tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri harta yang telah diberikan oleh Allah? Cara mensyukuri harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yakni dengan cara infak, yakni dengan cara sedekah, yakni dengan cara zakat. Bagi Anda semua, bagi kita semua yang telah berpenghasilan tinggi, yang telah memiliki harta melimpah, yang berprofesi sebagai pedagang, ada di sana zakat yang harus dikeluarkan. Ada zakat tijarah atau zakat jual beli, ada juga zakat mal, ada juga zakat pertanian atau peternakan, dan zakat emas dan lain sebagainya. Itu semua harus dikeluarkan dengan ikhlas. Tujuannya apa? Yang pertama untuk membersihkan harta kita, yang kedua rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Quran surah Ad-Duha ayat terakhir, kita harus menyebutkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maksud dari menyebutkan kenikmatan tersebut bukan diomong-omong ke orang lain, melainkan kita sisihkan, kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani suatu musibah yang bersifat kenikmatan, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika Anda semua, jika kita semua syukur terhadap nikmat Allah yang telah diberikan, kata Allah, la azidannakum, niscaya kami akan menambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita kafir, jika kita menutup-nutupi, jika kita tidak mengakui kenikmatan Allah tersebut, inna adzabi lasyadid, tunggulah bahwa siksa Allah itu sangatlah pedih. Terakhir, ada 3 maksud Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua. Maksud yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, yakni yang pertama untuk menyeleksi manusia. Siapa sih yang terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salah satu ayatnya tadi surah Al-Mulk surat ke-67 ayat kedua. Dan ayat lain di dalam surah Muhammad ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pasti kami akan menguji kalian semua sehingga kami mengetahui siapa sih di antara kalian yang bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maksud Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, endingnya adalah Allah berharap semoga manusia yang lulus dari ujian tersebut mendapatkan derajat yang tinggi di hadapannya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang ketika sabar di dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika orang selamat, orang mendapatkan kasih sayang di hadapan Allah, secara otomatis mereka adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa di sisinya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika kita sabar menghadapi ujian, maksud Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Ketika ujian datang kepada kita, kita mensikapinya dengan sabar jika ujian tersebut bersifat kepedihan, dan kita bersyukur jika ujian tersebut bersifat kenikmatan. Ketika kita lulus, insya Allah dosa yang kita miliki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, ketika kita menjalani ikhtiar di dalam kesabaran tersebut, harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada di dalam hati kita sedikit rasa iri dengki kepada yang lain.